Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this session, we will discuss about book review writing. What is book review writing? Book reviews are designed to allow writers to present their own opinion regarding the author's idea included in the book or passage. Jadi, book review merupakan satu cara seorang penulis untuk mengemukakan, mendeskripsikan opini mereka tentang ide-ide yang berusaha ditulis oleh seorang pengarang dalam buku atau dalam teksnya. Jadi ini merupakan bentuk review pribadi dari seorang penulis book review writing untuk menilai atau memberikan argumentasi terhadap hasil tulisan orang lain. They are a form of literary criticism that analyze the author's idea, writing technique, and quality. Biasanya bentuknya itu bisa merupakan sebuah kritik dari suatu hasil analisis yang terkait dengan ide-ide apa saja yang ada dalam buku atau teks yang sudah ditulis oleh seseorang, bagaimana teknik penulisannya, dan bagaimana kualitas dari bukunya tersebut. Lalu berikutnya, a book analysis is entirely opinion based in relevance to the book. Jadi, book analysis is entirely opinion based. Jadi ini merupakan suatu tulisan yang menitik beratkan pada opinion yang relevan dengan isi buku yang diaksesnya. Social function of book review writing itu ada 3. Yang pertama adalah it helps to summarize and evaluate a text. Lalu yang kedua, it allow the writer to digest the volumes literature in a brief form. Yang ketiga, it allow the writer to judge and criticize the article in accordance with the writer's point of reference and knowledge. Jadi yang pertama itu, ini merupakan suatu hasil rangkuman dan evaluasi terhadap suatu buku atau teks. Yang kedua, fungsi dari book review writing adalah memberikan kesempatan pada penulis untuk memberikan satu opini terhadap literatur, terhadap suatu bentuk yang menjadi jembatannya atau yang menjembataninya gitu ya. Lalu yang ketiga, it allow the writers to judge. Nah, ini memberikan satu kesempatan bagi penulis book review writing untuk memberikan satu pandangan atau kritik terhadap suatu tulisan atau buku menurut atau berdasarkan point of view yang dimiliki oleh penulisnya atau pengetahuan yang dimiliki oleh penulis book review writing tersebut. Nah, untuk generic structure di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di text element itu ada introduction, yang kedua ada summary, yang ketiga ada critic, berikutnya conclusion and recommendation. Untuk function di introduction itu ada describe the book cover and title. Jadi Anda diminta untuk mendeskripsikan cover bukunya dan juga title-nya seperti apa. Itu harus disebutkan untuk introduction. Lalu berikutnya include any subtitles at this stage. Include the author's name. Jadi harus ada halaman, berapa halaman yang ada di situ. Lalu siapa penulis dari buku atau artikel tersebut. Next is summary. It is short description of the book. Jadi dalam summary ini merupakan bentuk deskripsi singkat tentang buku yang Anda baca, yang nantinya menjadi bahan untuk Anda kritik. Sekarang dalam kritik, it also contains a critic, evaluation, and comment. Di sini bentuknya merupakan kritik, lalu juga ada evaluasi dan juga komentar Anda. Bisa dinilai dari both strength and weakness. Untuk adilnya, Anda harus mengupas kelebihan dan kekurangannya, dan juga positif dan negatif domains-nya seperti apa. Conclusion atau recommendation. Nah, di sini adalah waktunya seorang penulis book review untuk memberikan paparan singkat tentang kesimpulan apa dari hasil tulisan di atas. Lalu rekomendasi, apakah ini direkomendasikan, apakah buku ini atau artikel ini direkomendasikan atau tidak untuk dibaca oleh pembaca yang lain. The example of book review writing. Di sini adalah contoh book review writing. Di introduction kita perhatikan. Dodie Smith's novel I Capture the Castle is a journey through the mind of the young writer as she attempt to chronicle her daily life. Jadi di sini disebutkan ya, penulisnya adalah Dodie Smith
yang judul novelnya adalah I Capture the Castle. 17 years old Cassandra Mortmain has recently decided to work on her writing skill. Nah, di sini diberikan sedikit cerita tentang tokoh utama yang ada di dalam novel tersebut, yaitu kisah tentang seorang gadis bernama Cassandra Mortmain. Summary: Cassandra lives in 14th century English castle with an interesting cast of characters. Jadi di sini merupakan summary atau ringkasan tentang sosok Cassandra yang menjadi karakter utama yang akan dibahas di dalam buku ini. Di situ diceritakan siapa Cassandra, saudaranya, dan seperti apa karakteristiknya. Setelah disampaikan summary atau ringkasan atau sinopsis tentang isi novel tersebut, berikutnya adalah kritik. Dalam kritik, ini diminta untuk, while I definitely recommend this book to other readers, I would recommend it to older teenagers, mainly because it will resonate better with them. The writing is tame enough that younger teens could also read it, but most of the characters are adult or on the verge of adulthood. Jadi kritiknya di sini sepertinya dia tidak terlalu mengkritik ya, karena di sini dia malah merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh anak-anak muda karena banyak karakter-karakter anak muda yang bagus untuk diakses di novel tersebut, meskipun karakter-karakter yang ada di dalam novel tersebut itu terkadang terkesan dewasa gitu ya. So conclusion, di dalam conclusion ditulis di sini capture the castle should be essential. Harusnya di sini I capture the castle ya untuk judulnya. Should be essential reading for aspiring writers, those looking for the historic fiction or romance, or anyone who loves reading amazing classic books. Dodie Smith is exceptional writer, and I Capture the Castle is a book that will never become obsolete. Jadi di sini buku ini ternyata mempunyai sesuatu yang esensial yang terkait dengan fiksi, historical fiksi atau fiksi sejarah dan juga romantis yang terkait dengan bacaan buku-buku klasik. Dan di sini juga merupakan hal yang cocok untuk bahan bacaan. Jadi si novel ini direkomendasikan untuk dibaca. So language features, di dalam language features Anda bisa menggunakan present tense, specific participant, seperti Anda bisa menggunakan beberapa pronoun tertentu yang mau Anda gunakan, atau specific jobs or something else. Lalu using adjective form, example like good, sad, valuable, and others, using long and complex clauses, dan Anda juga bisa menggunakan kalimat dalam bentuk klausa, juga bisa menggunakan metafor atau bisa menggunakan bentuk majas metafor. Okay, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.